Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Hoping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 36. Namun tidak mungkin Subonya mendiamkannya saja. Subonya pasti akan mencarinya. Juga Hai-Hai, tidak mungkin Hai-Hai diam saja. Dia harus pandai mengulur waktu dan karena dia tidak mampu bergerak, satu-satunya cara hanya melalui percakapan. Lo Suhu, engkau adalah seorang pendeta lama yang hidup suci dan bersih. Tapi kenapa engkau menawanku dan apa yang akan kau lakukan kepada seorang gadis seperti aku? Pendeta itu menyeringai, nampaklah giginya yang tinggal 4 buah, besar-besar dan menghitam. Hehehe, Nona manis, engkau masih bertanya lagi mengapa kau kutawan? Pertama, karena engkau seorang gadis yang amat manis dan aku tergila-gila kepadamu. Kedua, engkau adalah muridnya Ki Mo Xiankou dan bersama gurumu engkau sudah membikin gagal rencana kami. Apa yang akan kulakukan kepadamu? Hehehe, sedang kupikirkan. Aku harus membalas dendam. Engkau bersama gurumu telah membasmi dan menghancurkan semua rencana kami. Kini kawan-kawanku sudah tewas. Dosamu besar sekali. Akan tetapi, kulihat tadi yang membasmi gerombolanmu adalah pendeta-pendeta lama juga. Apabila tidak ada mereka yang datang, Subo dan kami semua agaknya akan kalah. Bantah Mayang untuk membela diri dan mengulur waktu. Yang menjadi biang keladi adalah engkau. Engkau harus dihukum berat. Ya, engkau harus menebus semua dosamu, membayar semua kerugianku. Diam-diam Mayang menggigil. Kenapa Subonya atau Hai-Hai belum juga datang? Lo Suhu, kalau engkau menggangguku, menyakiti atau sampai membunuhku, tentu sekali waktu Subo akan dapat menemukanmu dan dia tentu akan menyiksamu untuk membalas kematianku. Dan engkau tahu betapa lihainya Subo. Dia menggertak, hehehe. Kalau dia tahu, tetapi dia tidak akan tahu, dia tidak akan berhasil mencari kita. Tempat ini adalah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh kami bertiga. Sekarang hanya aku seorang yang tahu. Kita akan berdiam di sini sampai mereka pergi. Di sini ada makanan, ada air, dan aku memiliki teman yang manis. Hehehe. Pat Hua lama tertawa dan jari-jari tangan kanannya mengelus dagu Mayang, membuat seluruh bulu di tubuh gadis itu meremang. Wajahnya menjadi pucat sekali dan perasaan takut membuat jantungnya seperti hendak pecah. Lo Suhu, ingatlah bahwa engkau seorang pendeta yang seharusnya melakukan perbuatan baik. Kau ampunilah aku, Lo Suhu, dan kalau engkau suka membebaskan aku, maka aku berjanji akan membujuk Subo agar dia tidak mengganggumu lagi dan suka melepaskan engkau. Apa? Membebaskanmu? Aku belum gila. Engkau berdosa besar. Dengar apa yang akan kulakukan kepadamu. Membunuhmu begitu saja akan terlalu enak bagimu. Aku akan mempermainkan engkau, menjadikan engkau budakku yang menuruti segala perintahku. Sesudah aku bosan maka engkau akan kuberikan kepada gerombolan biadab yang hidup di hutan-hutan pegunungan Himalaya sebelah utara. Kau tahu apa yang akan dilakukan manusia-manusia setengah binatang itu kepada seorang wanita? Hahaha, engkau akan dikeroyok oleh banyak laki-laki seperti binatang itu sampai engkau mati. Akan tetapi tidak usah khawatir. Hal itu baru akan terjadi setelah aku bosan denganmu. Hahaha. Dapatlah dibayangkan betapa takut dan ngeri rasa hati gadis itu. Tanpa terasa lagi kedua matanya basah air mata. Lo Suhu, aku mohon kepadamu, kau bunuhlah saja aku sekarang juga. Aku lebih suka mati, hahaha. Pendeta yang sudah kerasukan setan itu tertawa bergelak, gembira sekali mendengar rintihan korbannya. Sekarang saja engkau sudah minta mati, apalagi kalau kelak engkau sudah kuserahkan kepada gerombolan orang biadab itu. Hahaha. Engkau akan memilih 1000 kali mati daripada terjatuh ke tangan mereka. Akan tetapi sebelum itu engkau akan menjadi budakku lebih dahulu, menuruti segala kemauanku dan engkau akan hidup senang. Hehehe. Mayang menyadari sepenuhnya bahwa meratap dan memohon tidak akan ada gunanya terhadap manusia berhati binatang itu, maka timbul kembali kekerasan hatinya. Teringat dia akan nasihat gurunya bahwa lebih baik mati sambil mengaum seperti seekor harimau daripada hidup merengek-rengek dan menjerit-jerit seperti seekor babi. Pendeta palsu berhati iblis.
Kau sangka aku sudi menaatimu? Engkau dapat saja menyiksaku, dapat membunuhku, juga dapat memaksa tubuhku, tetapi hatiku akan selalu membencimu. Dan ingat, aku akan selalu mencari kesempatan untuk membunuhmu atau membunuh diri. Hehehe, kau kira engkau bisa melakukan itu? Hahaha, sebentar lagi engkau akan berlutut dan merengek-rengek kepadaku, minta ku cinta dan ku sayang. Aku tahu, engkau kebal terhadap sihir, akan tetapi aku memiliki bubuk racun ini yang akan membuat dirimu kehilangan ingatan, kehilangan segalanya dan menjadi hamba nafsu. Haha, pasti engkau akan menyenangkan sekali, manis. Tidak, lebih baik aku mati. Mayang lalu menggerakkan mulut untuk menggigit lidahnya sendiri. Akan tetapi agaknya Pathua Lama telah menduga mengenai hal ini. Cepat sekali tangan pendeta itu bergerak menotok lehernya dan leher itu pun langsung terkulai. Mayang tidak mampu lagi menggerakkan mulutnya. Kini hanya matanya saja yang menitikkan air mata. Menyesal sekali mengapa dalam kemarahannya tadi dia mengatakan keinginannya untuk membunuh diri. Kalau tidak, tentu lidahnya sudah tergigit putus dan dia akan tewas atau menjadi cacat. Hahaha, engkau takkan dapat membunuh diri, manis. Engkau bahkan akan ingin hidup terus, haus akan cintaku, haus akan belayanku. Hahaha, tangan pendeta itu bergerak dan terdengar kain robek-robek ketika dia merenggut robek dan lepas semua pakaian yang menutupi tubuh Mayang. Gadis itu tidak mampu bergerak, tidak mampu bersuara, hanya air matanya saja yang bergerak turun di atas kedua pipinya yang pucat. Sesudah mencabik-cabik seluruh pakaian gadis itu, Pathua Lama terkekeh-kekeh sambil memandang tubuh korbannya dengan mata yang liar dan lapar. Muka kanak-kanak yang makin mengerikan lagi. Tubuhnya yang tinggi bongkok itu nampak semakin bongkok ketika dia mengeluarkan sebuah bungkusan. Jari-jari tangannya lalu membuka bungkusan yang terisi bubuk hitam itu, sedangkan matanya tak pernah melepaskan tubuh Mayang. Pathua Lama menuangkan bubuk hitam itu ke dalam sebuah mangkok, kemudian sambil tertawa-tawa dia menuangkan arak seperempat mangkok dan mengaduk bubuk obat itu dengan arak. Nah, manis, kau minumlah ini, enak rasanya, rasa arak biasa. Engkau akan mabok dan pulas, setelah terbangun, hahaha, engkau akan menjadi liar dan binal, sebinal seekor kuda betina, hahaha. Dia pun menghampiri pembaringan. Mayang tidak mampu bergerak maupun mengeluarkan suara, hanya sepasang matanya saja yang terbelalak ketakutan. Pathua Lama duduk di tepi pembaringan, tangan kirinya memegang dagu Mayang. Jemari tangannya memaksa mulut gadis itu terbuka dan tangan kanan yang memegang mangkok sudah siap untuk menuangkan isi mangkok itu ke dalam mulut yang sudah terbuka lebar ini. Brak! Dinding batu itu ambrol ke dalam. Pathua Lama terkejut bukan main sampai mangkok itu terlepas dari tangannya. Jatuh ke atas lantai dan pecah sehingga isinya mengalir hitam di atas lantai batu. Sesosok bayangan berkelebat dan Hai-Hai sudah berdiri di hadapan Pathua Lama. Begitu melihat Hai-Hai, gadis itu menangis tanpa suara. Hanya air matanya saja yang membanjir keluar dan tubuhnya terguncang-guncang. Sekali lirik tahulah Hai-Hai akan keadaan Mayang dan dia menjadi marah bukan main. Tadi dia mengalami kesulitan ketika melakukan pengejaran karena yang dikejar lenyap di lereng berbatu-batu itu. Dengan hati-hati dan teliti sekali dia terus mengikuti jejak, melihat batu-batu yang berserakan, hingga akhirnya dia mendengar jerit melengking dari Mayang ketika gadis itu minta tolong dan sebelum dia ditotok gagu. Dengan penuh ketelitian dia dapat menemukan gua itu dan dia pun merasa curiga melihat bentuk dinding yang rata itu. Akhirnya, dengan mempergunakan sebongkah batu sebesar perut kerbau, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantamkan batu besar itu ke dinding sebelah dalam gua itu. Dinding itu pun jebol dan ternyata dia menemukan Pathua Lama di sebelah dalam, sudah siap untuk meminumkan sesuatu kepada Mayang, gadis yang sudah tidak mampu bergerak dan dalam keadaan telanjang bulat itu. Kepara jahanam, dengan kemarahan meluap yang membuatnya seperti gila, Hai-Hai mencabut Hong Chukiam dan menyerang pendeta yang masih terkejut dan bingung itu. Dalam kegugupannya, tanpa sadar pendeta itu menangkis sinar emas pedang pusaka itu dengan lengan kirinya. Segera dia menjerit karena lengan itu langsung terbabat putus, dan sebelum dia sempat menghindarkan diri, pedang itu sudah menembus lehernya. Pathua Lama terjengkang, roboh dan tewas seketika. Hai-Hai cepat-cepat merenggut jubah pendeta itu sebelum tergenang darah. Kemudian dia menyelimuti tubuh Mayang dengan jubah yang lebar itu, dan dibebaskannya gadis itu dari totokan gagu dan totokan yang membuat kaki tangannya lumpuh. Hai-Hai, Hai-Hai,
Huhuhuhu. Mayang bangkit merangkul dan menangis di pundak Hai Hai. Tenanglah, Mayang. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kedatanganku belum terlambat, kata Hai Hai. Diam-diam merasa bersyukur sekali, karena dia dapat menduga bahwa jika 1 menit saja dia terlambat dan gadis itu sudah minum cairan hitam itu, entah apa yang akan terjadi dengan gadis manis itu. Mayang menangis mengguguk sampai Hai Hai merasa betapa air mata itu menembus bajunya sehingga membasahi pundak dan dadanya. Hai Hai, huhuhu, dia mau meracuni aku, membikin aku kehilangan ingatan, kemudian katanya, kalau dia sudah merasa bosan, dia akan memberikan aku kepada gerombolan manusia biadab setengah binatang, huhuhu. Hai Hai mengepal tinju. Jahanam betul pendeta itu, pikirnya. Dia menepuk-nepuk pundak yang kini terselimuti jubah itu dan mengelus rambut yang halus itu. Sudahlah, Mayang, engkau sudah selamat, dan dia sudah mati. Jangan menangis lagi, Mayang. Kalau terlalu banyak menangis, nanti matamu membengkak, kemerahan dan mukamu menjadi jelek. Mendengar kata-kata ini, dengan agak tergesa-gesa Mayang mengangkat wajahnya dari pundak pemuda itu, menyusut air matanya lalu memandang kepada Hai Hai, di bibirnya sudah membayangkan senyum. Bagaimana, Hai Hai, apakah aku menjadi jelek sekali? Hai Hai hampir bersorak, gadis ini luar biasa, baru saja terbebas dari bahaya maut, tapi sekarang sudah dapat tersenyum bahkan sudah memperhatikan kecantikan wajahnya. Wah, sekarang engkau bertambah manis, Mayang. Kedua pipimu menjadi begini merah, seperti buah apel masak. Sepasang mata yang agak membengkak itu menatap sayu. Hai Hai, aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku hutang budi, hutang kehormatan, bahkan hutang nyawa kepadamu, selama hidupku tak akan kulupakan. Hush, memangnya aku ini tukang kredit, memberi hutang begitu banyak macamnya? Mana kau bisa bayar? Sudahlah, kita bikin lunas saja. Engkau tidak hutang apa-apa, aku tidak menghutangkan sesuatu. Bisa enak tidur, bukan? Aku berterima kasih. Aku, tiba-tiba Mayang merangkul leher Hai Hai dan mencium pipi pemuda itu dengan kuat, 1 kali di kanan 1 kali di kiri. Kemudian tubuhnya menjadi lunglai dan menangis lagi. Kini mukanya disembunyikan pada dada Hai Hai. Hai Hai menjadi bengong dan kalau saat itu ada orang lain melihatnya, kedua matanya nampak juling saking kaget dan herannya. Kedua pipinya masih terasa senat-senut bekas ditimpa hidung dan bibir Mayang. Lalu dia tersenyum dan memeluk kepala itu penuh rasa sayang. Engkau anak nakal, bikin aku kaget setengah mati. Akan tetapi dia membiarkan Mayang menangis lirih di dadanya. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan di sana sudah berdiri Kim Mo Sian-kou dan Han Xiong. Melihat adegan mesra itu, Hai Hai memeluk seorang gadis bugil yang hanya berselimut jubah pendeta dan yang menangis di dadanya. Han Xiong segera berdehem. Dasar mata keranjang, pikirnya. Kalau sudah menolong gadis itu, kenapa pakai dirangkul-rangkul dan bermesraan? Tidak cepat-cepat membawanya keluar dari gua itu? Tentu saja pertanyaan ini hanya diteriakkan oleh hati Han Xiong, sedangkan mulutnya tinggal diam. Kim Mo Sian-kou memandang ke arah mereka, lalu ke arah mayat patua lama yang menggeletak tanpa nyawa dan tanpa jubah, juga ke arah tumpukan robekan dari pakaian muridnya. Tentu saja dia merasa khawatir bukan kepalang, namun juga bersyukur bahwa agaknya pemuda lihai itu telah berhasil menyelamatkan muridnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mayang, dia memanggil muridnya. Mayang cepat mengangkat mukanya. Melihat Subonya telah datang, dia lalu melepaskan diri dari Hai Hai dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan wanita itu sambil menangis. Subo, Kim Mo Sian-kou merasa heran. Biasanya Mayang adalah seorang gadis yang sangat tabah dan dia belum pernah melihat gadis itu menangis. Akan tetapi sekarang demikian mudahnya gadis itu menangis. Baginya hal ini merupakan suatu tanda bahwa muridnya itu sedang dilanda cinta. Sudahlah, Mayang, hentikan tangismu. Bagaimanapun juga engkau sudah terhindar dari malapetaka, bukan? Mayang mengangguk cepat, tecu selamat berkat pertolongan Hai Hai, Subo. Kim Mo Sian-kou memandang pemuda itu yang sedang berbisik-bisik dengan Han Xiong. Hai Hai, kurang ajar sekali engkau.
engkau terlambat sehingga aku hampir saja celaka. Dan sekarang kembali engkau mempergunakan kesempatan dalam kesempitan terhadap nona itu. Bisik Han Xiong yang menegurnya. Hai tersenyum. Tenanglah, Sintong, anak ajaib. Seorang pendeta dilarang keras untuk merasa iri dan mendongkol. Han Xiong terbelalak. Pendeta? Apa maksudmu? Lihat jubahmu. Engkau seorang pendeta berkedudukan tinggi, bukan? Han Xiong baru teringat bahwa dia masih mengenakan jubah seorang pendeta lama. Dia cemberut oleh godaan itu, akan tetapi segera tersenyum, karena bagaimanapun juga dia berterima kasih atas semua bantuan Hai. Kini semua rahasia sudah terungkap dan dia tidak akan dikejar-kejar lagi oleh para pendeta lama. Ketika itulah Kim Mo Sian Kou menghampiri Hai. Orang muda, engkau telah menyelamatkan Mayang. Namun sekaligus membuat muridku itu selamanya akan bergantung kepadamu. Pinni, aku harap engkau tidak akan kepalang menolongnya dan tidak akan mengecewakan harapan kami. Sesudah berkata demikian, Kim Mo Sian Kou mengajak muridnya keluar dari dalam goa. Hai memandang kepada Han Xiong dan berbisik. Apakah gerangan yang tadi dia maksudkan? Han Xiong tersenyum gembira. Kini dia mendapatkan giliran untuk menggoda sahabatnya yang mata keranjang itu. Apakah engkau masih belum tahu atau pura-pura tidak tahu? Engkau telah menyelamatkan gadis manis itu dari malapetaka, dan melihat kalian tadi bermesraan seperti itu. Kemana lagi larinya urusan ini kalau tidak berakhir dengan pernikahan? Hai menganggap ucapan itu hanya kelakar, maka dia pun tertawa saja. Akan tetapi dia lalu teringat akan sikap dan kata-kata Mayang tadi. Mayang mengatakan bahwa dia berhutang budi, kehormatan dan nyawa, dan bahwa gadis itu selama hidupnya tidak akan melupakannya. Kemudian gadis itu telah menciumi kedua pipinya. Sekarang guru gadis itu berkata demikian, dan mengharapkan agar dia tidak mengecewakan mereka. Wah, tiba-tiba wajahnya berubah merah sekali karena dia teringat pula akan keadaan tubuh gadis itu yang bugil pada waktu dia menolongnya. Jantungnya berdebar kencang ketika pemandangan itu terbayang kembali. Wah, pernikahan, ya ampun. Dia memegangi kedua pipinya, matanya nanar menatap wajah Han Xiong yang sedang mentertawakannya. Dengan dikawal oleh 7 pendeta lama, wakil Dalai Lama menerima undangan Kim Mo Sian Kou dan datang berkunjung ke rumah wanita sakti itu di puncak awan kelabu. Juga Hai dan Han Xiong terpaksa tidak dapat menolak undangan Kim Mo Sian Kou, apalagi karena mereka pun ingin bicara dengan wakil Dalai Lama. Mereka dijamu dengan masakan-masakan yang tidak mengandung daging binatang. Dan dalam kesempatan ini Han Xiong menceritakan penderitaannya sejak terlahir sehubungan dengan pengejaran para pendeta lama terhadap dirinya. Jangan khawatir, Pek Tai Hiap, kata wakil Dalai Lama, mulai saat ini juga tidak akan ada pengejaran lagi. Sesungguhnya, sudah sejak lama kami tidak mencarimu. Semenjak kami yakin bahwa Tai Hiap tidak suka menjadi seorang pendeta. Sungguh kami tak menyangka bahwa Tai Hiap hendak dimanfaatkan oleh para pemberontak. Mereka ingin mengangkat Tai Hiap untuk menjadi Dalai Lama tandingan, lantas mempengaruhi para pendeta di Tibet untuk mengakui Tai Hiap sebagai Dalai Lama sejati yang baru. Hal itu amat berbahaya dan mungkin saja usaha mereka itu akan berhasil karena Tai Hiap memang mempunyai ciri-ciri untuk menjadi Dalai Lama. Akan tetapi sekarang, calon Dalai Lama yang baru sudah ada dan kami sudah membebaskan Tai Hiap. Tentu saja Han Xiong merasa girang sekali. Seperti diangkat sebongkah batu besar yang selama ini menekan perasaannya dan yang membuatnya selalu merasa tidak aman. Karena hari telah menjelang senja dan perjalanan ke Lhasa masih jauh dan tidak mungkin dilakukan pada waktu gelap, maka wakil Dalai Lama menerima dengan senang hati ketika Kim Mo Sian Kou mengundangnya untuk melewatkan malam di rumahnya yang besar itu. Juga 2 orang pemuda yang sudah diterima sebagai tamu terhormat bahkan sahabat itu mendapatkan 2 buah kamar. Malam itu pintu kamar Han Xiong diketuk orang. Dia membuka daun pintu dan seorang pelayan wanita nampak berdiri sambil memberi hormat. Maaf kalau saya mengganggu, Pek Tai Hiap. Saya diutus oleh Sian Kou untuk mengundang Tai Hiap ke ruangan belakang karena Sian Kou ingin membicarakan hal yang penting dengan Tai Hiap. Tentu saja Han Xiong merasa heran. Akan tetapi dia tidak membantah, segera mengikuti pelayan itu menuju ke ruangan belakang. Di ruangan itu telah menanti Kim Mo Sian Kou dan seorang wanita setengah tua yang dikenalnya sebagai Ibu Mayang. Duduklah,
Pek Tai Hiap dan terima kasih bahwa Tai Hiap suka memenuhi permintaan kami untuk datang ke sini, kata Kim Mo Sian Kou. Terima kasih, kata Han Xiong sesudah memberi hormat, kemudian duduk di atas kursi berhadapan dengan dua orang wanita itu. Ada keperluan apakah yang hendak Sian Kou bicarakan dengan saya? Kim Mo Sian Kou tersenyum dan Han Xiong merasa kagum. Wanita yang usianya sudah 60 tahun ini masih anggun dan kelihatan jauh lebih muda dari usia sebenarnya kalau sedang tersenyum. Harap jangan merasa kaget jika malam-malam begini kami mengundangmu, Pek Tai Hiap. Sebetulnya kami hanya mengganggu saja, karena kami hanya membutuhkan keterangan darimu mengenai sahabatmu itu, yaitu Hai Hai. Karena Mayang selalu menyebut nama Hai Hai begitu saja, maka nama itu menjadi dikenal sekali dan baik ibunya maupun Kim Mo Sian Kou juga menyebutnya Hai Hai. Han Xiong melebarkan matanya dan memandang heran. Keterangan tentang Hai Hai? Mengapa? Apa yang Sian Kou maksudkan? Apakah dia masih diragukan setelah jasanya yang besar? Saya berani menanggungnya bahwa dia seorang yang baik dan... Bukan begitu maksud kami, Tai Hiap. Sebaiknya kami berterus terang saja. Sebenarnya, kami, yaitu Pinni dan juga Ibu Mayang telah mengambil keputusan hendak menjodohkan Mayang dengan Hai Hai. Oleh karena Tai Hiap adalah sahabat baiknya, maka kami ingin mengetahui segalanya tentang dia. Wajah Han Xiong berseri dan senyumnya melebar. Hatinya lega, dan dia bahkan merasa girang sekali. Bagus, pikirnya, sekarang tiba saatnya kuda jantan yang binal itu dipasangi kendali. Kalau sudah beristri, tentu tidak akan berani bersikap mata keranjang lagi. Dan dia melihat bahwa Mayang juga seorang gadis yang hebat, sudah sepantasnya jika menjadi istri Hai Hai. Dia cukup manis, cukup pandai dan cukup galak. Amat diperlukan seorang istri yang galak untuk bisa mengendalikan watak Hai Hai yang mata keranjang itu. Dan aku akan membantu agar perjodohan ini tidak gagal, pikirnya mantap. Begitukah, Sian Kou? Saya merasa ikut bergembira dengan niat baik itu. Nah, apa yang perlu Jiwie, Anda berdua, ketahui? Kim Mo Sian Kou menoleh kepada Ibu Mayang dan berkata, Nah, sekarang katakanlah apa yang ingin kau ketahui. Dengan sikap malu-malu wanita itu memandang Han Xiong. Seorang wanita yang cantik seperti putrinya, pikir Han Xiong. Namun sinar matanya sayu mengandung kedukaan sehingga dia merasa kasihan. Agaknya wanita ini pernah menderita batin, pikirnya. Apakah yang ingin Bibi ketahui dari saya? Harap katakan saja dan saya akan memberi keterangan segala yang saya ketahui, kata Han Xiong sesudah melihat sikap wanita itu yang seperti sungkan-sungkan. Hai Hai itu, dia Syekh, marga, Tang dan bernama Hai. Sambil berkata demikian, wanita itu menatap tajam wajah Han Xiong. Han Xiong termenung sejenak. Kalau sampai diketahui Kim Mo Sian Kou bahwa Hai Hai adalah putra Ang Hongcu penjahat besar yang cabul, maka jelas bahwa tali perjodohan itu akan gagal. Dan orang sakti seperti Kim Mo Sian Kou tentu pernah mendengar akan nama Ang Hongcu itu. Ah, biasanya kami semua sahabatnya hanya mengenalnya sebagai Hai Hai begitu saja. Dulu dia pernah mengaku bahwa dia Syekh Siang Koan. Akan tetapi kemudian dia mengaku bahwa Syekhnya adalah Tang. Agaknya dia sendiri tak begitu menghiraukan tentang nama keturunannya. Siapakah nama ayahnya yang Syekh Tang itu? Ibu Mayang mendesak. Saya tidak tahu, Bibi. Han Xiong mengerutkan alisnya. Bahkan Hai Hai sendiri juga tidak mengetahuinya. Pernah dia bercerita kepada saya bahwa ketika dia masih kecil, dia diaku anak oleh suami istri keluarga Siang Koan. Kemudian dia mendengar bahwa ibunya sudah tewas di laut dan bahwa ayahnya juga tidak ada. Mungkin sudah tewas pula. Dia seorang sebatang kara, tak pernah melihat ayahnya maupun ibunya. Kasihan sekali dia. Mungkin karena kesengsaraan yang dideritanya sejak kecil itulah maka dia menutupinya dengan sifatnya yang gembira dan jenaka. Akan tetapi dia seorang yang sangat baik hati. Seorang pendekar sejati, hal ini saya berani tanggung. Ibu Maya mengangguk-angguk dan nampaknya puas dengan jawaban itu. Kini Kim Mo Sian Kou yang bertanya. Engkau tahu benar bahwa dia belum mempunyai istri atau tunangan, Pek Tai Hiap? Han Xiong menggelengkan kepalanya. Belum, Sian Kou. Hal ini saya tahu benar karena kalau dia sudah bertunangan atau menikah,
tentu memberitahu kepadaku dan tentu aku mengetahuinya. Dia masih sendiri, sebatang kara, tidak ada keluarga sama sekali. Hanya punya sahabat baik, di antaranya saya. Para pendekar mengenal siapa Hai Hai, karena dia pernah berjasa besar ketika bersama para pendekar lain membantu pemerintah dalam membasmi pemberontakan yang dipimpin oleh mendiang Lam Hai Giamlo. Sengaja Han Xiong memuji-muji temannya supaya perjodohan benar-benar dijadikan. Dia ingin melihat sahabatnya itu terikat dan tidak bina lagi. Kini Kim Mo Siankou bersikap serius. Pek Tai Hiap, agaknya engkau akrab dan kagum kepada Hai Hai. Dia tentu seorang sahabatmu yang baik sekali. Bukan hanya sahabat, Siankou, bahkan lebih dari itu. Dulu ketika masih bayi, Hai Hai pernah dipungut anak oleh orang tuaku, maka dia itu dapat dikatakan saudara angkatku pula. Bagus sekali, tidak mengherankan mengapa kalian demikian akrab. Pek Tai Hiap, kalau engkau menyayang Hai Hai, maka kami pun menyayang muridku Mayang. Dan engkau sendiri sudah menyaksikan betapa terdapat kemesraan antara Hai Hai dengan Mayang. Maka kami ingin minta bantuanmu, Tai Hiap, untuk menjadi perantara dan menyampaikan kepada Hai Hai mengenai niat hati kami yang murni, yaitu menjodohkan Mayang dengan Hai Hai. Maukah engkau membantu kami, Tai Hiap? Tentu saja, dengan segala senang hati, Siankou. Bahkan saya setuju sekali bila mana ikatan perjodohan itu diadakan, dan Hai Hai sudah sepatutnya menyambut gembira. Aku tahu bahwa dia menyayangi Nona Mayang. Dan kali ini dia harus mau, bahkan kalau perlu saya akan membujuk atau memaksanya. Ibu Mayang bangkit lalu memberi hormat kepada pemuda itu. Melihat ini, Han Xiong cepat membalas sambil berkata, Bibi, harap jangan sungkan dan tidak perlu memakai banyak penghormatan. Pek Tai Hiap, sebagai Ibu Mayang sebelumnya saya menghaturkan banyak terima kasih atas kebaikanmu yang suka menjadi perantara perjodohan anakku Mayang dengan Hai Hai. Tentu saja bukan maksud kami untuk memaksa Hai Hai, Tai Hiap. Akan tetapi perlu Tai Hiap ketahui bahwa Mayang, anakku yang keras hati itu, dengan tegas mengatakan kepadaku bahwa kalau dia tidak menikah dengan Hai Hai, dia akan bunuh diri. Ah, Han Xiong terkejut bukan main mendengar ini. Mayang, gadis yang lincah dan galak itu hendak membunuh diri? Kenapa sampai begitu, Bibi? Wanita itu menghela napas panjang. Mayang memang berwatak keras. Dia mengatakan bahwa Hai Hai merupakan satu-satunya pria yang masih hidup, yang melihat keadaan dirinya bertelanjang bulat. Kalau Hai Hai menjadi suaminya, maka hal itu tidak mengapa. Akan tetapi bila tidak menjadi suaminya, maka peristiwa itu dianggapnya sebagai aib yang sangat memalukan dan satu-satunya jalan untuk mencuci aib itu adalah membunuh Hai Hai. Karena hal itu jelas tidak mungkin, maka dia akan membunuh diri kalau ikatan jodoh itu sampai gagal. Bukan itu saja, tiba-tiba Kim Mo Siankou berkata. Kalau dia menolak, berarti dia telah menghina muridku dan menghinaku, karena dia telah mempermainkan kami. Hal ini tentu tidak mungkin kubiarkan saja. Kalau Mayang tidak berani membunuhnya, masih ada aku yang akan turun tangan membunuhnya. Han Xiong terkejut. Ini semua gara-gara mata keranjangmu. Hai Hai, pikirnya. Harap Siankou dan Bibi jangan khawatir. Saya akan membujuk agar dia tidak menolak. Dua orang wanita itu kembali mengangkat kedua tangan memberi hormat, dan Kim Mo Siankou berkata lembut. Kami percaya akan ketulusan serta kebaikan hati Pek Tai Hiap dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih. Han Xiong cepat membalas penghormatan mereka, lalu minta diri meninggalkan ruangan itu. Dia tidak kembali ke dalam kamarnya, melainkan langsung saja menghampiri kamar Hai Hai dan mengetuk daun pintunya. Tok tok tok. Hai Hai sudah hampir tertidur pulas ketika mendengar ketukan pada pintu kamarnya itu. Suara ketukan itu seketika mengusir semua kantuknya dan dalam 1-2 detik saja dia telah terjaga dalam keadaan siap siaga menghadapi ancaman dari manapun datangnya. Tok tok tok. Ketukan itu terulang. Siapa di luar? Hai Hai bertanya. Aku Han Xiong. Bukalah pintunya. Hai Hai, aku mau bicara. Penting sekali. Hai Hai menarik napas lega, akan tetapi juga dia merasa mendongkol karena terganggu tidurnya. Malam-malam begini mengganggu orang, omelnya, akan tetapi dia tetap turun dari pembaringan dan membuka daun pintu kamarnya.
Dengan wajah serius Han Xiong melangkah masuk dan melihat sikap sahabatnya itu, Hai Hai lalu menutupkan kembali daun pintu kamarnya. Ketika dia membalik, dia melihat Han Xiong sudah duduk di atas kursi dekat pembaringannya. Dia pun tersenyum dan duduk di atas pembaringan. Han Xiong, ada urusan apa sehingga malam-malam begini engkau mengganggu orang yang sedang tidur? Tegurnya, teringat olehnya betapa sebelum tidur tadi dia masih memikirkan Han Xiong dengan hati penuh iba. Dalam pengaruh sihir jahat sahabatnya itu telah menggauli Ciguat dan setelah menyadari hal itu, Han Xiong merasa menyesal bukan main. Dia merasa berdosa kepada gadis itu. Orang semacam Han Xiong tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, walaupun perbuatan itu didorong akibat pengaruh sihir jahat. Dan dia belum tahu bahwa gadis manis yang sudah menyerahkan diri kepadanya dengan sukarela karena memang mencintainya itu kini telah meninggal dunia dalam keadaan yang amat mengerikan. Kini Han Xiong tersenyum dan bangkit dari duduknya, lalu mengangkat tangan memberi hormat kepadanya. Sebelumnya biarlah lebih dulu aku memberi selamat kepadamu, Hai Hai. Hai Hai terbelalak. Apakah engkau bermimpi? Mengapa malam-malam begini mendadak memberi selamat kepadaku? Dia juga turun dari pembaringan dan memegang lengan kawannya agar tidak memberi hormat kepadanya. Jangan main-main, Han Xiong. Katakan apa artinya semua ini. Hai Hai, bergembiralah. Aku datang membawa berita yang bagus sekali. Engkau akan menjadi pengantin. Aku ikut merasa gembira. Hai Hai. Engkau sungguh beruntung sekali dan memang sudah sepatutnya engkau berbahagia. Nanti dulu. Menjadi pengantin? Bagaimana ini? Siapa dan mengapa? Duduklah dan dengarkan keteranganku, kata Han Xiong. Mereka lalu duduk di atas dua buah kursi yang berhadapan, terhalang meja kecil di dekat pembaringan. Tadi baru saja aku dipanggil Kim Mo Xiankou dan Ibu Mayang. Mereka mengajukan pertanyaan tentang pribadimu, kemudian mereka minta aku menjadi perantara agar menyampaikan kepadamu bahwa mereka ingin menjodohkan Nona Mayang denganmu. Hai Hai terkejut sekali. Cepat dia bangkit seperti ada kalajengking menyengat pinggulnya kemudian memandang kepada sahabatnya itu dengan mata terbelalak. Bagaimana? Tidak bisa ini? Han Xiong juga bangkit, menarik lengan Hai Hai dan diajaknya duduk kembali. Engkau tenanglah, jangan aheho begitu. Dia mulai menikmati keadaan itu. Sudah terlalu sering Hai Hai menggodanya dan kini dia mendapatkan kesempatan untuk membalas. Betapa manisnya pembalasan dendam. Hai Hai, tak perlu engkau meragu lagi. Mereka telah bertekad bulat untuk menjodohkan Nona Mayang denganmu dan engkau sungguh beruntung sekali. Nona Mayang demikian cantik jelita dan baik, dan aku melihat bahwa engkau memang pantas menjadi suaminya. Engkau harus menyetujui keinginan mereka. Hai Hai. Sukar untuk mendapatkan seorang calon istri sehebat Nona Mayang dan aku menjadi suami orang, lalu menjadi ayah dari anak-anak kecil dan terikat di sini, seperti seekor kera yang diikat pinggangnya, seperti seekor burung yang terkurung dalam sarang, kehilangan kebebasanku? Tidak. Han Xiong, aku tidak mau. Apa? Berani engkau menolak Nona Mayang? Hai Hai, jangan gila kau. Dia begitu cantik jelita, dia begitu pandai dan dia mencintaimu dan engkau. Hus, Han Xiong, engkau ini kenapa sih? Engkau seperti hendak mendorong-dorongku, engkau seperti hendak memaksaku menikah dengan Mayang. Engkau kenapa? Apakah masih ada sisa-sisa pengaruh sihir pada tubuhmu? Benar juga. Daripada engkau mendesakku, mengapa tidak engkau sendiri saja yang menikah dengan Mayang? Benar, engkau akan merupakan suami yang baik, dan kalian serasi sekali. Cocok kalau menjadi suami istri. Biarlah aku yang akan mengusulkan kepada mereka agar engkau saja yang menikah dengan Mayang. Hai Hai, hentikan kelakarmu itu. Aku tidak akan menikah dengan Nona Mayang atau dengan wanita manapun juga, karena dia berhenti dan wajahnya tiba-tiba nampak berduka. Engkau kenapa, Han Xiong? Hai Hai tidak menggodanya lagi sesudah melihat betapa wajah sahabatnya itu nampak bersedih. Han Xiong menghela napas panjang. Hai Hai, hanya engkau yang tahu apa yang telah terjadi antara aku dan Nona Ciguat. Sesudah apa yang terjadi dengan kami, walaupun hal itu terjadi karena aku dikuasai sihir, namun aku harus bertanggung jawab. Dialah satu-satunya wanita yang harus menjadi istriku, karena dia telah ternoda olehku.
Han Xiong. Tiba Hai Hai memegang kedua tangan sahabatnya itu dan hatinya merasa terharu sekali. Juga kagum bukan main. Pemuda ini memang pantas menjadi sahabatnya, dan pantas pula menjadi seorang pendekar budiman. Penuh tanggung jawab atas semua perbuatannya. Han Xiong, tenangkan hatimu, kawan. Terpaksa aku akan memberitahu kepadamu akan hal yang amat menyedihkan, yang telah menimpa diri Cigoat. Han Xiong terkejut. Apa? Apa maksudmu? Dia, Oh Cigoat, dia telah tewas, Han Xiong. Han Xiong terkejut, wajahnya pucat dan matanya terbelalak. Apa? Bagaimana? Hai Hai, ceritakanlah apa yang telah terjadi. Hai Hai menghela napas, penuh rasa iba karena teringat akan keadaan gadis manis itu. Ketika aku membayangimu, begitu sampai di kuil tua di mana 3 orang pendeta lama itu berada, aku lantas masuk melalui pintu belakang. Dan di bagian belakang kuil itu aku menemukan tubuh Nona Oh Cigoat yang sudah menjadi mayat, tentu karena terbunuh oleh mereka. Han Xiong melompat dan mengepal tinju. Keparat jahanam para pendeta lama itu. Sudahlah, Han Xiong, mereka bertiga juga sudah mati. Agaknya sudah kehendak Tuhan bahwa sampai sekian saja riwayat Nona Oh Cigoat. Aku telah mengubur jenazahnya di dekat kuil itu, baru aku melakukan pengejaran ketika engkau dibawa oleh 3 orang lama itu. Nah, sekarang engkau sudah tahu dan tidak perlu menyedihi yang sudah mati. Hai Hai menghibur dan sengaja dia bersikap gembira lagi. Dan itu berarti bahwa engkau kini telah bebas, Han Xiong, engkau dapat menikah dengan Nona Mayang. Dengan sikap masih penuh kedukaan Han Xiong berkata lirih. Hai Hai, betapapun juga Nona Oh Cigoat tewas karena aku. Bagaimana aku tidak akan berduka dan menyesal? Aku adalah orang yang bertanggung jawab. Hai Hai. Andai kata Nona Oh Cigoat tidak tewas, dengan sungguh hati aku akan menikahinya. Kuharap engkau pun memiliki cukup kegagahan untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu terhadap Nona Mayang. Karena kalau tidak, tentu aku akan membencimu dan tidak akan memandangmu sebagai sahabat lagi. Hai Hai. Mungkin engkau akan kupandang sebagai seorang laki-laki pengecut dan sebagai musuhku. Hai Hai memandang sahabatnya itu dengan mata terbelalak dan lenyaplah semua sikap main-main dari wajahnya. Han Xiong, apa maksudmu? Engkau mengatakan aku harus bertanggung jawab terhadap Mayang? Apa artinya ini? Kalau kau kira aku telah, engkau keliru sekali. Han Xiong yang masih tenggelam dalam kegetiran dan kedukaan itu memandang wajah sahabatnya, dan suaranya terdengar bersungguh-sungguh. Aku percaya bahwa engkau belum bertindak sejauh itu, Hai Hai. Akan tetapi engkau sudah melihat gadis itu dalam keadaan telanjang bulat. Hei, apa salahnya dengan itu, Han Xiong? Memangnya aku yang menelanjanginya? Aku hanya menyelamatkannya dari tangan Pathua lama yang hampir saja memperkosanya. Benar, akan tetapi bagaimanapun juga, engkaulah satu-satunya pria hidup yang pernah melihatnya dalam keadaan seperti itu. Dan engkau pun sudah bermesraan dengan Nona Mayang, saling peluk dan saling cium. Apakah engkau hendak menyangkal bahwa Nona Mayang amat mencintaimu? Hai Hai sekali ini memandang bodoh dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu akan isi hatinya, Han Xiong. Dan engkau berani menyangkal bahwa engkau mencintanya? Itu aku pun tidak tahu benar. Aku suka, kagum dan sayang kepadanya, akan tetapi cinta? Aku tidak pernah merasa jatuh cinta. Mata keranjang, perayu wanita, engkau telah mendekapnya dan menciuminya, sekarang engkau bilang tidak tahu apakah mencintanya? Hai Hai, apakah engkau hendak menjadi seorang Jai Huacat, penjahat pemetik bunga atau penjahat pemerkosa wanita? Wajah Hai Hai berubah merah sekali karena saat Han Xiong mengeluarkan kata-kata itu, dia pun teringat akan ayah kandungnya. Ucapan itu seperti mengingatkannya bahwa dia adalah putra kandung Ang Hongchu, si kumbang merah, seorang Jai Huacat yang amat keji dan jahat. Pek Han Xiong, katanya dengan nada ketus, apakah engkau ingin mengatakan bahwa karena ayahku seorang Jai Huacat, maka aku pun menjadi seorang penjahat cabul? Benar. Kalau engkau tidak mau bertanggung jawab dan menikah dengan Nona Mayang, lalu apa bedanya engkau dengan Ang Hongchu? Han Xiong berkata marah, engkau hendak menghinaku? Hai Hai bangkit sambil mengepal tinju.
Han Xiong turut bangkit dan mengepal tinju pula. Sesukamu kalau engkau berpendapat begitu. Pendeknya, kalau engkau tidak mau menikah dengan Nona Mayang, engkau akan menghadapi 3 hal. Engkau mengancamku? Apa yang kau maksudkan dengan 3 hal itu? Hai Hai mengambil sikap menantang pula. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.